Mumpung lagi silaturahmi ke paman saya Ki Muhtar. Dalam tradisi Sunda itu kan ada ungkapan bahwa jalma hirup ku akalna. Bahwa manusia itu hidup dengan akalnya. Jadi orang Sunda itu emang hidup dengan akalnya. Nah, sekarang kita tanya ke Ki Muhtar ini. Jadi kalau berbicara tentang akal itu ya, akal itu kadang-kadang itu dibenturkan dengan agama gitu ya. Jadi apakah benar ini konsep akal dalam tradisi Sunda itu bahwa jalma itu hirup ku akal, nah, manusia itu hidup dengan akal. Ternyata konsep akal ini dalam Islam pun itu merupakan bagian dari suatu proses, suatu tahapan untuk mencapai suatu peradaban baru, dari peradaban jahiliyah menuju ke peradaban yang lebih mencerahkan. Hal ini dibuktikan dengan suatu perbincangan antara Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa proses akal itu dalam Islam pun itu merupakan bagian dari menuju peradaban baru. Jadi ada kesesuaian ini antara tradisi Sunda dengan dalam agama. Hal ini akan kita dengar dari narasumber dari Ki Muhtar atau Dr. Andes Haji Muhtar SIP MM. Ini pembahasannya. 17 langkah ya, menuju peradaban baru. Jadi ketika Kangjeng Nabi Muhammad ditanya oleh Ali bin Abi Thalib tentang sunnahnya dalam membangun peradaban, maka dijawablah ya dengan 17 konsep dasar dalam pembangunan peradaban manusia dari jahiliyah, dari kegelapan kepada alam terang benderang. Bisa dilihat dari buku Sejarah Muhammad Haikal yang tebal segini nih ya, halaman 214. Ternyata langkah-langkah yang ditata oleh Kangjeng Nabi ya ketika ditanya oleh Ali ya adalah 17 langkah. Langkah pertama adalah makrifat adalah modalku. Terjemahannya ya. Nah, jadi pertama kali harus mengenal dulu ya, makrifat. Memahami, mengenal itu makrifat namanya. Itu harus jadi modal. Kemudian yang kedua, akal pikiran sumber agamaku. Di sini memang langkah setelah makrifat adalah akal. Akal pikiran sumber agamaku. Terus yang ketiga, langkah ketiga adalah cinta adalah dasar hidupku. Ya. Nah, jadi ternyata konsep cinta itu adalah harus menjadi pilar-pilar dasar itu ya. Karena kalau tidak dengan cinta ya nggak ada arti nantinya. Nah, kemudian keempatnya adalah rindu kesadaranku. Kemudian yang kelima, berzikir kepada Allah adalah kawan dekatku. Kemudian yang keenamnya adalah keteguhan pembendaharaanku. Kemudian 7, duka adalah kawanku. Kemudian 8, ilmu adalah senjataku. 9, ketabahan adalah pakaianku. Ke-10, kerelaan sasaranku. Ya, ke-11, fakir adalah kebanggaanku. Ya. 12, menahan diri adalah pekerjaanku. Yang ke-13, keyakinan adalah makananku. Kemudian yang ke-14, kejujuran perantaraanku. Ke-15, ketaatan adalah ukuranku. Kemudian 16, berjihad adalah perangaiku. Dan ke-17-nya, hiburanku adalah dalam sembahyang. Jadi terakhirnya adalah sembahyang itu merupakan hiburan. Karena di awal adalah makrifat itu kan mengenal yang disembah, mengenal Tuhan itu kan ya, mengenal bagaimana kewajiban, bagaimana ya pemahaman dirinya, bagaimana pemahaman Tuhannya. Nah, dengan pengenalan itu maka timbul
ya akal menggiring kepada gerakan-gerakan jasmani rohani, gerak aktivitas, nah itulah akal ya. Nah, sampai kepada bagaimana semua itu harus selalu terkomunikasi kepada Tuhannya, yaitu sembahyang. Iya. 17 itu adalah harus ya, kemanapun menghadap, dimanapun berada, sedang bagaimanapun ya, jangan melupakan sembahyang. Karena sembahyang adalah doa, sembahyang adalah komunikasi antara dirinya dengan Tuhannya gitu.